Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, ada sebuah dunia di mana setiap menitnya itu dirancang dengan tujuan yang sangat jelas? Nah, kali ini kita akan mengintip dunia itu, Pondok Pesantren Tidar. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana cara mereka melakukannya. Jadi, pernah nggak Anda bertanya-tanya, seperti apa ya rasanya hidup yang benar-benar terstruktur, yang setiap detiknya itu punya makna? Itulah pertanyaan besar yang akan kita coba jelajahi hari ini. Mari kita mulai tur virtual kita untuk menemukan jawabannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu Pondok Pesantren Tidar? Jadi, ini adalah sebuah pondok pesantren di Indonesia yang tujuannya sebenarnya simpel, tapi dalam banyak. Mereka mau membentuk individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, prinsip inilah yang jadi jantung dari semua yang akan kita lihat. Terus gimana caranya filosofi keren tadi diterapkan dalam kehidupan nyata? Jawabannya ada pada ritme kehidupan sehari-hari mereka yang, wow, super terstruktur. Yuk kita bedah satu hari penuh di kehidupan seorang santri. Bayangin ya, hari mereka itu dimulai bahkan sebelum matahari terbit, jam 4 pagi, sampai sekitar jam 5:15. Fokus utamanya, pondasi spiritual. Sholat subuh berjamaah, terus dilanjutkan dengan mengaji. Ini benar-benar momen untuk menenangkan hati dan pikiran, semacam charging spiritual sebelum menghadapi hari yang padat. Selesai urusan spiritual, fokusnya langsung ganti. Sekarang giliran pengembangan diri dan kemandirian. Ada sesi untuk nambah kosakata baru, lalu lanjut ke tanggung jawab pribadi. Olahraga, nyuci baju sendiri, dan sarapan. Jadi ini semua tuh bagian dari latihan disiplin untuk mempersiapkan mental dan fisik sebelum masuk kelas. Nah, jam 7 pagi, bel masuk berbunyi. Sesi belajar di kelas pun dimulai. Ini adalah blok waktu utama untuk pembelajaran akademik formal. Tapi yang menarik nih, bahkan di tengah-tengah kesibukan belajar itu, masih disempatkan waktu buat sholat duha. Ini menunjukkan banget gimana spiritualitas itu bukan cuma kegiatan terpisah, tapi benar-benar menyatu dengan semua aspek kehidupan di sana. Masuk tengah hari, waktunya recharge energi, baik fisik maupun spiritual. Dimulai dari sholat duhur, diikuti dengan kultum atau ceramah singkat, baru deh makan siang. Setelah istirahat sejenak, para santri kembali lagi ke kelas untuk pelajaran sesi sore. Sore hari, setelah sholat asar dan mengaji, modenya ganti lagi nih. Dari yang tadinya full akademik, sekarang pindah ke kegiatan lain. Ini waktunya untuk ekstrakurikuler. Bisa olahraga atau kegiatan pengembangan diri lainnya. Jadi ada keseimbangan gitu antara otak dan fisik. Malam tiba, tapi strukturnya tetap jalan terus. Dimulai dengan sholat maghrib dan mengaji di masjid, makan malam, lalu sholat isya. Nah, puncaknya ada sesi belajar malam wajib dari jam 8 sampai setengah 10 untuk memastikan semua pelajaran hari itu benar-benar dipahami sebelum waktunya istirahat. Oke, kita udah lihat jadwal harian yang padat banget kan? Sekarang ayo kita zoom out sedikit. Kita lihat gimana denyut kehidupan mereka dalam skala mingguan. Karena ini bukan cuma soal rutinitas, tapi tentang gimana berbagai kegiatan ini membentuk santri menjadi pribadi yang utuh. Lihat deh, ragam kegiatannya keren banget kan? Ada pramuka untuk membangun kepemimpinan dan kerja sama tim, terus ada panahan yang melatih fokus dan ketenangan. Belum lagi kursus-kursus yang praktis banget seperti menjahit dan komputer. Jadi tujuannya jelas ya, membekali para santri dengan skill nyata yang bakal kepake banget di luar sana. Nah, di sisi lain, ada fokus yang sama kuatnya pada pertumbuhan spiritual dan intelektual, mulai dari sesi tahfidz atau menghafal Al-Quran, kajian kitab-kitab klasik, hingga pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Bahkan ada pelatihan untuk menjadi pengajar. Inilah pilar-pilar pengetahuan yang jadi fondasi pendidikan di sini. Dari semua kegiatan tadi, ada satu istilah yang menarik banget nih, muhadharah. Ini apaan sih? Gampangnya, ini tuh latihan public speaking, latihan pidato. Dan keterampilan ini diasah setiap minggu loh. Tujuannya apa? Ya supaya para santri ini siap menjadi pemimpin dan komunikator yang efektif di komunitasnya kelak. Setelah lihat ritme harian dan mingguan, ayo kita zoom out lebih jauh lagi. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih 1 tahun penuh di Pondok Tidar itu membentuk sebuah perjalanan yang utuh? 1 tahun ajaran di sana itu seperti sebuah cerita dengan babak-babak pentingnya. Dimulai dengan yang namanya khutbatul arsy, semacam upacara pembukaan yang menetapkan visi untuk tahun yang akan datang. Lalu ada pentas seni untuk kreativitas, study tour untuk memperluas wawasan, dan pastinya kegiatan-kegiatan khusus selama bulan Ramadan. Setiap acara ini dirancang untuk membangun komunitas dan memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan.
Jadi, apa sih benang merah yang mengikat semua jadwal dan kegiatan ini jadi satu? Jawabannya ada pada filosofi dasar pondok, nilai-nilai yang bukan cuma diajarkan di kelas, tapi benar-benar dihidupi setiap harinya. Dan inilah 3 pilar utamanya. Pertama, kemasyarakatan, yaitu semangat untuk mengabdi pada komunitas. Kedua, hidup sederhana. Dan yang ketiga, bersikap netral atau non-partisan, berdiri di atas semua golongan. 3 nilai inilah yang jadi kompas untuk semua yang terjadi di pondok. Oke, kita coba dalami salah satunya ya. Pilar kedua, hidup sederhana. Ini penting banget karena ini bukan sekedar slogan kosong. Prinsip ini tercermin secara langsung dalam cara pondok ini dikelola, terutama kalau kita ngomongin soal keuangan. Nah, lihat deh grafik ini. Ini menjelaskan semuanya. Coba perhatikan 2 batang ini. Yang kiri itu total pemasukan setahun. Yang kanan total pengeluaran. Kelihatan kan? Tingginya hampir sama persis. Ini menunjukkan kalau mereka tidak mencari untung besar. Model operasinya benar-benar ramping. Dan ini dia intinya. Setelah setahun penuh beroperasi, sisa uangnya atau surplusnya cuma sekitar 4,4 juta rupiah. Angka sekecil ini untuk setahun menjadi bukti nyata kalau tujuan mereka memang bukan mencari profit. Tujuannya adalah keberlanjutan dan pengelolaan komunitas yang mandiri dan efisien. Tabel ini memberikan kita gambaran lengkapnya. Intinya, hampir semua uang yang masuk itu langsung dialokasikan lagi untuk operasional dan kebutuhan para santri. Ini adalah cerminan nyata dari komitmen mereka terhadap prinsip hidup sederhana dan manajemen yang bertanggung jawab. Jadi, apa artinya semua ini? Kesimpulannya begini, semua struktur, jadwal, sampai cara mereka mengelola keuangan, semuanya itu mengerucut ke satu tujuan utama, memberikan pendidikan yang benar-benar bermakna. Ini soal membangun komunitas yang mandiri, yang dasarnya adalah tujuan bersama, bukan motif keuntungan. Dan perjalanan kita ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif di akhir. Setelah kita melihat kehidupan yang begitu terarah dan terstruktur, mungkin kita jadi bertanya pada diri sendiri, di dunia kita sekarang yang pilihannya seolah tak terbatas, sebenarnya apa sih kekuatan dari sebuah jalan hidup yang tunggal dan begitu fokus? Nah, ini jadi bahan renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.